Oke, selamat datang teman-teman. Bersama dengan saya Hendro Sinaga, kode program cpp.blogspot.com dalam tutorial bahasa C++. Oke, pada kali ini saya akan membuat tutorial mengenai struktur. Mana struktur itu merupakan kumpulan-kumpulan dari beberapa data yang bisa kita tampung dengan memiliki beberapa tipe data yang berbeda. Oke, sebelum kita mempraktikannya dalam kode program, kita akan masuk ke teorinya dulu. Oke, sini kita akan mengenalkan struktur data. Oke, suatu struktur adalah pengelompokan dari variabel-variabel yang bernaung dalam suatu nama yang sama, berbeda dengan suatu larik yang berisi dengan elemen-elemen larik bertipe sama dalam suatu nama. Suatu struktur dapat terdiri dari kumpulan variabel-variabel yang berbeda tipenya dalam suatu nama. Oke, variabel yang membentuk suatu struktur ini yang disebut dengan elemen-elemen anggota struktur. Dengan demikian, suatu struktur dimungkinkan dapat berisi dengan elemen-elemen data bertipe integer, float, char, unsigned, dan lain sebagainya. Oke, pendeklarasian. Suatu struktur dapat dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci struct. Contoh pendeklarasian suatu struktur adalah sebagai berikut. Merupakan contoh pendeklarasian dasar. Oke, struktur dideklarasikan di dalam fungsi utama. Struktur berada di fungsi utama main. Struct lingkungan 1 memiliki elemen-elemen yang bertipe data char, integer. Oke, variabel-variabel dari struktur data lingkungan 1 ini adalah struct lingkungan 1 pria wanita. Variabelnya pria dan wanita. Ini merupakan pendeklarasian untuk variabel dari struktur lingkungan 1. Oke, inilah yang tadi saya disebutkan. Struktur memiliki beberapa elemen dengan tipe data yang berbeda. Sedangkan larik memiliki beberapa elemen dengan nama yang sama dan tipe data yang sama. Ini merupakan larik. Misalnya kita bilangkan struktur, kita buat larik char nama 25. Nama variabel elemennya nama. Nah, tipe data char dengan banyak elemen 25. Kita untuk struktur, nama strukturnya lingkungan 1 dan nama variabel strukturnya lingkungan 1. Nama struktur variabel strukturnya pria wanita, akan elemen-elemennya nama dengan tipe data char, kemudian usia dengan tipe data integer. Oke, atau dia juga mendeklarasikan variabel struktur bisa juga dengan langsung struct hubungan pria wanita. Oke, kita akan kembali, kita akan coba membuat suatu program. Ini project, name project census desa. Oke, kita akan buat census desa.
finish. Kita tunggu sebentar. Oke, kita akan buat source filenya, new item C++ file. Sini kita buat data gitu. Oke, sekarang kita mulai coding string using namespace string integer main return none. Oke, sekarang kita buat strukturnya. Struct lingkungan 1. Oke, dengan tipe data tadi char nama 25 saja, integer usia. Oke, kemudian kita deklarasikan variabel struktur data lingkungan 1 dengan buat tipe data tipe type struct, kemudian struct kemudian nama struktur datanya lingkungan 1, kemudian nama variabel dalam lingkungan itu terdapat pria dan wanita. Oke, selesai. Coba kita compile. Apakah ada problem error? Oke, sukses. Ini merupakan deklarasi pertama, deklarasi dasar untuk struktur data. Oke, kita akan menampilkan input sebuah nama Anda. Oke, sini kita buat chin getLine pria nama size of pria nama. Oke. Mengapa saya buat chin getLine pria seperti ini untuk input datanya? Karena jika saya hanya memberikan fungsi chin saja untuk input data, maka jika saya memberikan spasi dalam input nama, spasi itu tidak akan diinput, spasi itu tidak akan diterima, spasi akan diabaikan. Tetapi jika menggunakan fungsi chin.getLine baru dalam kurung nama variabel dan ukuran dari variabelnya, ukuran elemen yang akan diperoleh, ini dia akan menangkap inputan dari user sebanyak ukuran dari nama sebanyak 25 karakter. Oke, kita akan coba cout usia Anda si salah pria usia. Oke,
dan sekarang kita akan menampilkan data lingkungan 1. Oke, kita akan menampilkan pria, nama, yang lain. Apakah sudah betul? Habis itu kita akan membuat satu fungsi untuk memfungsikan oke, sukses. Sekarang kita akan jalankan start demo. Oke. Nama Anda kita buat isi naga, usia Anda 21, data lingkungan 1 untuk naga. Oke, mengapa hanya untuk naga saja? Karena saya nampilkan hanya pria nama. Oke, untuk deklarasian selanjutnya saya akan memberikan satu, kita akan mendeklarasikan ini struct ini di luar fungsi utama. Oke, dan kita akan deklarasikan variabel dari lingkungan 1. Kita langsung deklarasikan variabelnya tanpa menuliskan variabel lingkungan 1, langsung pria, wanita. Hapus. Oke, apakah bisa jalan? Mari kita lihat sama-sama. Sukses. Oke, start ibu, tapi kita tambah dulu. Nama usia, usia. Oke, mari kita lihat file. Oke, sekarang kita coba memberikan berbeda. Kita akan memberikan nama yang panjang. Oke, data lingkungan 1 berapa warna naga, isi 21. Oke, coba lagi. Namanya siapa saja nama Anda bisa diperbolehkan. Oke, lihat program akan error jika yang diinputkan untuk data nama melebihi dari ukuran yang diberikan, ya 25. Oke, beginilah dalam mengakses elemen untuk struktur data. Pertama adalah nama variabel dari struktur data, kemudian elemen dari struktur data tersebut. Oke, demikian untuk kali ini. Oh, saya akan memberikan satu lagi kepada Anda, kepada teman-teman sekalian, di mana struct bisa memiliki, bisa dalam bentuk bersarang. Struct bersarang, struct
kota. Tinggalnya. Oke, start kota. Nama kota Pematang. Oke, start hubungan 1 penduduk. Oke, ini merupakan struct kedua, bukan struct umum, struct khusus. Jadi kita akan membuat struct bersarang, struktur data bersarang. Kita akan compile. Sukses. Mari kita lihat. Saya akan command line dulu. Oke. Saya akan akses yang terbaru. Oke. Nama Anda. Line. Nah, sekarang saya akan nanya, apakah kita untuk mengakses, untuk mendapatkan inputan nama, kita masukkan pria lagi, boleh saja pria, tapi sekarang kita akan membahas mengenai struktur bersarang. Jadi kita menggunakan variabelnya, kemudian elemennya, dan sub elemennya. Oke, pematang, pematang, siantar, penduduk, nama, size, pematang, siantar, penduduk, nama. Oke, inilah untuk akses elemen dari struktur data bersarang. Nah, nama variabel dari struktur data pertama merupakan struktur data umum, kemudian nama elemen, di mana nama elemen ini merupakan struktur data yang khusus, kemudian sub elemen, dan sub elemen yang merupakan elemen dari penduduk. Yang merupakan penduduk ini struktur data dari bukan satu. Oke, kita akan tampilkan. Penduduk kota Pematang, siantar, oke, maksud saya namanya Pematang, siantar, penduduk, nama. Oops. Oke. Kota Siantar ini merupakan kota saya di mana saya tinggal dan lahir. Oke, mari kita langsung build solution. Sukses, dan kita demo. Start. Penduduk kota Pematang Siantar dan informasi. Oke. Demikianlah tutorial pada kali ini dalam struktur data. Dengan kesempatan saya akan memberikan lagi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam kode program cdp.blogspot.com. Terima kasih.